Selamat siang. Terima kasih dan puji syukur terhadap Tuhan saya diberi kesempatan untuk membuat video kali ini ya. Sebenarnya saya dapat satu kiriman yang cukup lama. Ya, mohon maaf juga saya kepada pemiliknya. Saya baru sempat membuat video ini dan ya puji Tuhan juga ya sekarang udah Bali udah cukup terang, udah setelah kejadian bencana kemarin ya itu mungkin peringatan, tapi ya wajar lah ya kalau sekarang masih musim hujan. Ini peristiwa ini juga mungkin ada persiapan di G20 nanti ya, itu udah hitungan minggu. Oke, kita mulai aja. Saya mendapat kiriman X96 Max Plus ya. Sini saya mau membahas apa sih yang paling pertama kita lakukan gitu sebelum proses ini dan itu ya. Jadi dibiasakan untuk kita cek dari hardware ya. Kenapa harus dari hardware? Nggak software dulu kita main colok aja gitu. Tidak sama sekali. Ya sekarang gini aja. Anggap aja kita mau naik motor atau mobil. Terus yang paling pertama kita cek apa, kita langsung ngecek softwarenya. Apa kita langsung main colok USB? Apa main, anggap aja dia memang udah ada ECU-nya gitu ya. Udah ada komputernya di dalam. Nggak mungkin toh. Atau nggak usah mobil lah, mungkin mobil terlalu canggih ya, atau motor terlalu canggih. Mungkin yang lebih dipergunakan sehari-hari rice cooker lah ataupun apa, pasti yang kita cek adalah hardware-nya dulu pertama kali. Nggak mungkin kita langsung pakai gitu ya. Ya kita makin kesini kita dituntut untuk lebih intelek gitu dalam penggunaan elektronik khususnya. Oke, sekarang kita mulai aja. X96 Max ya. Ya, yang paling pertama kita setelah kita bongkar, otomatis ya kita bongkar, kita siapkan ya boardnya aja, nggak perlu yang lain-lain. Oke. Nah, di sini yang paling pertama sekali kita cek adalah tentunya pasti tegangan source power. Makanya kenapa dinamain source power. Source itu sumber ya, sumber power ya. Mungkin ya ada yang belum paham dari bahasa Inggris itu ya. Oke, sekarang kita siapkan avometer. Avometernya ini kita siapkan. Di sini avometer tuh ada khususnya untuk Jotek ini ya. Jadi sebelumnya saya sarankan pakailah avometer yang mumpuni ya. Jujur aja JT apa ini, satunya 3 kali ini, triple 1 ini sudah menemani saya sejak tahun 2016. Saya tidak mempromosikan masalah ininya ya, tapi ya ini sudah tested, mendapat nilai akurasi yang bagus, nggak seperti yang lain-lainnya yang nilai akurasinya kurang ya. Kenapa kurang? Karena kita membutuhkan nilai akurasi yang pas. Nilainya bukan ada atau tidak ada, tapi nilainya yang kita butuhkan ya. Buat apa kita pakai yang digital kalau kita nggak bisa membaca nilainya ya. Sekarang saya mulai ajarkan dari dasar dulu ya. Yang paling pertama tentunya kita harus punya skema, atau nggak punya skema pun datasheet dari chipset yang dipakai. Makanya kalau misalkan kita mau beli produk elektronik apapun ya, kita lihat yang paling pertama itu otaknya, SOC-nya, chipsetnya pakai apa. Di sini kan cukup jelas ya, mungkin dia pakai, aduh kurang gitu jelas. Oke, nah sini Pak dia pakai S905X 3 ya, itu ya.
agak kurang jelas. Oke, ini cukup jelas ya, mungkin dengan jarak segini. Nah, oke, H905X3. Nah, berarti yang penting pertama kita cari adalah minim skema. Skema itu kita bisa dapat dari mana? Dari sini kodenya. Ini kode board ini. Ini pasti dia ada skemanya. Ya, minimal kita dapat firmware-nya. Oke? Di sini kan ada tulisannya Ki5X3 ya. Underscore 141. Nah, itu kita bisa dapetin boardnya, skemanya, firmware-nya ya. Atau nggak punya skema, datasheet lah minimal ya. Jadi di datasheet itu penting sekali ya. Kalau belum nonton video sebelumnya, saya sudah menjelaskan pentingnya sebuah datasheet ya. Nah, dari datasheet di situ kan kita mendapatkan, coba kalau yang belum nonton video sebelumnya, bahwa di sini kita mendapatkan VDD CPU ya kan, untuk supply CPU-nya ya. Nah, di sini juga kita mendapatkan apa namanya? VDD-EE. VDD-EE ini fungsinya macam-macam. Ada yang dipakai buat eFuse-nya atau bootloader yang pertama yang ada di dalam CPU sebelum masuk ke dalam eMMC ya, ataupun sebelum masuk ke dalam SD card. Ya, di sini udah ada bootloader ya. Nah, ini ada di sini. Dia juga untuk GPU-nya ya. Gitu. Nah, ini dua ini untuk yang utamanya. Terus nanti ada tegangan buat 3,3 voltnya. Ya, kalau kita lihat baca di datasheetnya aja ya. Saya nggak akan bahas lagi itu di datasheet, itu saya udah bahas sebelumnya. 1,8 volt ya tentunya. Terus ini untuk dari CPU-nya aja. Belum termasuk sama kalau dia pakai DDR3, dia pasti ada tegangan namanya 1,5 volt dan ya DDR3 ya. Ada juga DDR4 ya. Kalau misalnya di kita itu pakainya di FJ ya, atau yang board baru ya. Itu dia pakai dua tegangan, 1,2 volt dan 2,5 volt ya. Jadi ini tolong dicatat ya. Dan ini bisa ditemukan di mana? Di datasheet sekali lagi. Ya, datasheet itu penting sekali. Oke. Nah, sekarang kita balik ke pengukuran. Pengukuran di sini avometer ini dia ada ohm ya paling pertama. Begitu kita select, dia akan buzzer mode ya. Kita select lagi, kita akan muncul dioda mode. Dioda mode ini satuannya adalah nilai 10% dari watt ya. Ini ya, ini saya tulis saja supaya lebih enak ya, karena ada beberapa yang kayaknya mungkin gak paham dari video-video sebelumnya. Nah, ini saya jelaskan supaya lebih jelas gitu ya. Oke, yang paling pertama kita incar ini mau elektronik apapun. Elektronik apapun adalah kita cek dari source power ya. Source power berarti kan sumber tegangan. Sumber tegangan dari sini, ini kan jack konektornya ini ya. Nah, biasakan juga untuk mengukur dengan kondisi pasif, belum dicolok power supply. Supaya apa, kalau ada konslet atau apa, nggak memperburuk situasi ya. Kita cek dulu dengan pengukuran pasif. Nah, berarti kita cek dari sini, dan ini pengukuran pasif itu selalu kita balik posisi probe-nya. Dari yang merah yang positif ini sama yang negatif. Yang negatif ini yang kita tujukan kemana? Yang merah ini ke area ground atau casing atau apa, terserah ya. Nah, pasti source power dulu kita cek. Source power di sini menunjukkan, wah nggak salah nih nilainya nih, 1036 ya. Berarti toleransinya besar banget dan agak dilosin. Ini kemungkinan besar ada beberapa regulator yang nggak bekerja normal, karena nggak mungkin nilainya sampai 1000 lebih seperti ini ya.
di sini kan tertulis di sini. Di sini ada tulisannya DC 5 volt. Berarti inputnya 5 volt ya. Nah, ya 5 volt berapa? Sekarang kita lihat aja. Nilai ini 10% dari watt. Tadi nilainya dapat 1000 ya. Anggapnya 1000. Nah, 1000 ini kalau nilainya ini kan nilai ini 10% ya. Kalau nilainya kita jadikan 100%, berarti kan tambahin 01 ya. Dan di sini pun juga tambahin 01 ya. Berarti kan gini. Berarti kan dia dapat segini ya. 10 ya. Dapat 00 angkanya 10. Nah, 10 dibagi 5 volt. Berarti 2 ampere. Kan watt itu sama dengan volt kali ampere ya. Ya kan kita mau tahu ampernya kan. Yang sebenarnya kita tuju itu adalah ampernya. Kenapa ampernya? Ampere itu pergerakan. Volt itu kuantitas dari tegangannya ya. Nah, sekarang kalau voltnya kuantitasnya itu dia 5 volt. Berarti kan 10 ya. Oke lah, mungkin masuk akal ya 2 ampere ya. It's okay. Masuk akal. Ya, berarti dia butuh requirement-nya dari segitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, yang paling pertama kita kejar, kita nggak tahu kan, ini nggak ada skemanya. Kita nggak ketemu nih skemanya. Lalu apa yang mesti kita ukur? Nah, ini elektronik apapun juga itu ada yang namanya induktor. Ya, kalau bahasa Inggrisnya seperti itu induktor. Kalau bahasa Indonesianya apa? Lilitan. Ya, makanya kenapa namanya tulisannya pasti L gitu kan. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nih, 1, mungkin kurang jelas ya. Ini 1, 2, 3 di sini, 4, 5 ya. Nah, sini kita temuin L ada 5 di sini ya. Sedangkan tegangan yang dibutuhkan adalah 1, 2, 3, 4. Ini udah mutlak harus butuh ya. Berarti yang satu lagi kemungkinan ini. Betul nggak? Nah, sekarang kita mau tahu berapa nilainya masing-masing ya. Mungkin kita coba tesnya seperti ini aja ya. Kita tes langsung aja karena ini memang agak ke dalam, ininya jarumnya kurang kecil ya. Mungkin kita bisa pergunakan seperti ini aja. Nah, seperti gini mungkin ya biar lebih tajam. Ini kita taruh di area kalengnya. Nah, ini biasakan untuk mencatat aja kalau memang kita nggak tahu skemanya ya. Nah, ini di area kalengnya, oke. Nah, sekarang kita coba kita ukur ya satu-satu. Yang pertama kita mendapatkan nilai 324 ya. Oke, 324. Kita catat dulu aja 0,324. Nah, toleransi itu hitungannya masih satuan. Tapi kalau hitungannya sudah puluhan, beda 10 atau beda 20 aja udah curiga, itu pasti ada masalah. Oke? Nah, yang kedua kita dapatkan nilai 0,039 ya. 0,039. Oke, 0,039. Nanti kita ukur. Nah, di sini kita mendapatkan 0,06. 0,060 lah ya. Sebagai catatan, kalau nilainya dapat 0,00 itu artinya konslet ya. Kalau OL di sini artinya overload. Artinya memang nggak ada nilai karena memang nggak ada apa-apa. Tapi kalau konslet lihat aja. Loh, 0 kan? Ya, sekali lagi. 0 ya. Itu artinya konslet, nyambung. Kalau nyambung ya berarti kan konslet ya. Ini sekali lagi kita ukur yang di sebelah sini.
dapat nilai 373 ya. Nah, ini kita sama-sama nggak tahu loh ya. Jadi kita nggak bisa berasumsi, tapi kita langsung mengukur dengan pasti ya. Oke, satu lagi dapat nilai 280 ya, 0,280. Oke, sekarang ini kan dapat nilainya kan 10%-nya nih semua ya. Nah, ini kita taruh dulu ya. Taruh dulu aja di sini. Sekarang kita fokus dengan perhitung. Ayo kita belajar ngitung gitu. Manusia itu apalagi laki-laki itu hitungan masih lebih mantap ya. Oke. Di sini kita dapat berarti sama dengan 3,2 watt ya. Oke. Di sini kita dapat 0,3 watt. 0,39 watt, 0,4 aja ya, kita bulatin ya, 0,4 watt ya. Di sini kita mendapatkan 0,6 watt. Nah, ini kita dapat 0,37 watt. Di sini kita mendapatkan 0, berapa nih? 28 watt. Ya. Oke. Nah, sudah dapat nih. Nah, sekarang kita jadiin masing-masing voltase dan tegang dan ampernya. Oke. Sekarang kita mau tahu voltasenya. Tadi kan kita ukur gak ada konslet ya. Berarti ya oke lah, kita colok berarti aman dong ya. Kalau ada konslet ya jangan dicolok. Itu cari penyakit namanya. Ya, biasakan untuk selalu mengukur. Kenapa saya selalu tekankan untuk mengukur? Walau bagaimanapun kita mau ngoprek mau apa ya, nggak selalu harus colok USB dulu baru ketahuan. Ini inputnya saya masukkan dari adaptor 5 volt 3 ampere ya. Jadi saya udah kasih ekstra ampere. Cus udah. Dan ternyata tidak ada kehidupan ya. Nah, adanya lednya masih tetap mati ini. Tetap nggak ada cahaya ya. Oke, berarti mati, dia masih tetap mati. Nah, sekarang baru kita ngukur aktif. Tadi ini kan pasif nih, sekarang kita ngukur aktifnya. Nah, udah ya, DC. Nah, probe-nya ini sekarang kita berubah arah. Yang hitam sekarang berada di kaleng, yang groundnya ya. Nah, udah seperti ini. Sekarang kita masuk ke yang merah, ke area yang dituju. Sekarang kita coba kita ukur dari nilai yang paling pertama, 3,2 watt ini yang pertama ya. Kita dapatkan nilai 1 volt. Oke, 1 volt. 1 volt. 1 volt ya. Berikutnya dari 0,4 gitu ya. Ya, 0,4. Kita dapat ini berapa ini? 888 milivolt. Berarti kalau milivolt berarti 0,8 volt ya. Oke, 0,8 volt nih. Ya. 0,8 volt. Nah. Berikutnya kita mendapatkan 0 volt. Nah, ini curiga nih. Kok bisa ada yang nggak kerja ya? Ini 0 ya. Nggak bisa nggak kerja. Aneh kan? Ya.
makanya dia mati. Nah, terus kita cek lagi di sini dapat 3,3 volt. Nah, berarti yang si 37 ini dapat 3,3 ya. Ya, maaf ini tulisannya agak tumpang tindih seperti ini. Aduh, ada. Maaf sekali. Oke. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya di sini dapat 1,5 volt. Oh, 1,5 volt. Nah, dapat 1,5 volt ya. Oke, sudah dapat semua. Kita balikin. Oh, nggak usah. Si baliknya udah nggak ada apa-apa. Oh, masih ada ya. Oke, masih ada ya. Nah, sekarang gimana kita mau tahu ini DDR3, DDR4? Ya, bisa ada beberapa cara. Cara pertama itu kita cari dari kodenya, cari datasheetnya. Ya, buktikan sendiri. Tapi karena saya udah mendapatkan informasi tadi dapat ada tegangan 1,5 volt, saya mulai pastikan bahwa di sini ada DDR3 ya. Oke. Kita ceknya gimana caranya? Cari aja kapasitor yang dekat situ. Oke, ini groundnya saya di kaleng ya. Nah, kita cari tegangan yang lewat di sini 1,5 volt. Cari kapasitor yang sekelilingnya dari RAM-nya. 1,5 volt. Oke, sudah 1,5 volt ya. Ya, kita udah dapatkan 1,5 volt, berarti kita udah pastikan bahwa dia pakai DDR3. Oke, kita udah lepas. Kita mulai berhitung. Ya, maaf ya kalau misalkan orang yang nggak suka berhitung gitu. Maaf sekali. Karena walau bagaimanapun dunia ini penuh dengan perhitungan. Makanya kita harus mulai berhitung dengan tajam ya, belajar. Tadi kita dapat 3,2 watt ya, dapat 1 volt ya. Oke, berarti kalau kita 3,2 bagi 1 aja, kan tadi kan watt itu sama dengan volt kali ampere ya. Berarti di sini ampernya ada dong ya, pergerakan ada kan. Nah, berarti ini udah oke, nggak ada masalah. Nah, di sini 0,4 bagi 0,8 ya, ini tekor, nilainya minus ya kan. Nah, berarti ini udah tersangka ya. Apalagi ini tersangka berat, tegangan aja nggak ada, nggak mungkin ya. 3,7 bagi 3,3 berarti masih ada dong ampernya ya. Oke, ini boleh. Apalagi ini RAM-nya 2,8 bagi 1,5 ya, berarti ada banget, nggak ada masalah. Dari sini kita mendapat satu kesimpulan, dua tegangan yang tidak aktif ini, kalau kita lihat ya dari sini, kan yang paling kebutuhan mendasar itu dia harus ada RAM-nya oke dong ya. Sekarang tegangan 3,3 oke. Nih, ini 1,8 nih kemana? Nggak ada ya. Terus ini dan CPU-nya kalau kita lihat dari datasheet itu range-nya antara 0,6 sampai 0,6 volt sampai 1 volt ya. Oh, memang betul, emang ada nih yang 0,8 ya, tapi yang satunya lagi nggak ada. Berarti ini antara salah satu dari ini, ada yang nggak kerja. Udah dipastikan kalau dua-duanya nilainya udah nggak beres, ini berarti hampir dipastikan CPU-nya bermasalah ya. CPU-nya bermasalah. Oke, dari sini saja saya udah bisa menganalisa dengan cepat. Ini hitungan berapa menit dari tadi, sudah ketemu jawabannya. CPU-nya harus ganti. Nggak usah kita oprek-oprek. Oke, mungkin kita coba TTL masih hidup. Ya mungkin masih hidup, tapi itu kan hidup karena cage-nya, karena berkas-berkas cage-nya. Bukan berarti dia hidup normal ya, percuma.
nggak perlu dilanjut kecuali kita ganti CPU-nya. Dari sini aja kita udah ketahuan. Belum ada regulator 1,8 ini yang hilang ini kemana? Ya, ya. Di sini aja udah terjadi komplikasi permasalahan. Mau kita cari 1,8-nya? Oke, ayo kita cari. 1,8-nya ada di mana? 1,8 biasanya dia paling gampang, paling gampang ya. Kita mau cari dari mana posisinya, pasti dekat RAM di sini. Sorry maaf, dekat lilitan, dekat lilitan ini nih, LAN ini nih, dekat lilitan LAN. Cuma ini posisinya ada di sini ya, antara antara ini atau ini ya. Tapi kalau kayaknya ini larinya ke HDMI. HDMI juga memang I2C kan, dia ada I2C-nya. I2C-nya dia pasti lari ke 1,8 pull up-nya. Kita cek aja. Ada nggak tegangannya? Ya. Wah, keluarnya 5 volt ya. No, ini tegangan yang harusnya 1,8 tuh nggak, jadi keluarnya cuma 1 volt ya. Ini ada LDO. LDO ini keluarnya berapa? Oh, ini nih 1,8-nya ada nih. Ternyata di sini dia 1,8-nya. Dibuat driver LCD nih. Ini driver LCD-nya. Ternyata 1,8-nya ada di sini. Nah, 1,8 ini hasil turunan dari 3,3 ya. Berarti dari tegangan supply utama masuk 3,3 dulu, baru masuk ke sini. Dia nggak ngambil dari 5 volt ya. Nah, itu 1,8-nya berarti ada ya. Dah, kita hilang dari tersangka utama udah jelas CPU. Sudah. Di sini tidak ada kelanjutan untuk ini kecuali kalau orangnya mau menghubungi saya untuk keputusannya apa mau diganti CPU atau enggak ya. Itu aja. Kalau CPU ya otomatis masih pesan ya. Nggak ada ini X905 X3, mau cari bangkainya juga susah. Oke, sekian dan terima kasih, dan saksikan di video saya berikutnya. Saya akan ngebahas di S905W ya, ini W ya. Ini juga saya ada dapat kiriman, lucu ya, mini ya. Nah, ini gimana cara ngukurnya, saya akan bahas tuntas. Oke, sekian dan terima kasih.